Sudah disampaikan tadi ringkasan umumnya, walaupun bagi saya tidak ada kemajuan jika dibandingkan dengan ujian proposal di tempo hari. Saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pengantar sebagai pemanasan untuk kita masuk dalam substansi atau isinya. Kita sama-sama belajar hukum ya. Tentunya ini juga nanti berkaitan dengan prosedurnya. Sebagaimana mungkin diatur dalam tata tulis kita, bahwa ada jenjang waktu antara masa persetujuan dan ujian. Karena itu nanti diperhatikan. Karena Anda bicara soal kepastian hukum, maka ini meskipun teknis, tetapi jangan terlalu sering dibiasakan. Demikian juga dengan di deklarasi. Ada moto, lelah adalah tamu perjalanan. Namun jangan biarkan ia menjadi tuan yang menghentikan langkahmu. Iya ya. Kenapa ya pilih motonya begini? Saya ambil moto ini karena saya belajar dari saya punya kisah hidup yang mungkin terlalu rumit. Kisah hidup yang terlalu rumit. Oke. Serumit apakah kisah hidupmu itu? Saya bilang rumit Karena ya silakan. dari kecil saja sudah pisah sama orang tua. Oke. Makanya saya bilang kayaknya lelah. Jadi percuma saja kalau lelah itu saya jadikan hambatan untuk saya punya hidup. Saya tidak memiliki kemajuan kalau saya ada di titik lelah terus. Makanya tidak mau lelah, harus dilanjutkan terus karena hidup bukan cuma itu saja. Hidup bukan tentang lelah saja. Hidup itu harus diperjuangkan. Oke, hidup harus diperjuangkan ya. Baik. Ini subjektif ya. Ini privasi. Jadi kalau saudara eksaminanda izinkan, saya sedikit mendalami apa yang privasi ini. Perjalanan hidup itu kan privasi. Anda hidup terpisah dari orang tua itu privasi. Yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan tulisan ini. Tapi karena Anda menyuguhkannya di dalam moto, apakah boleh saya mendalami dengan beberapa pertanyaan lagi? Bisa. Boleh ya, saya izin saudara eksaminanda. Baik. Seberapa jauh perpisahan itu? Bisa sama orang tua itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD, oke. Ya, merantau ke Makassar. Kelas 2 SD sudah bisa merantau? Ya, merantau ke Makassar, sekolah di sana sampai habis SMA baru langsung lanjut. Sebentar. Merantau itu kan sebuah keputusan yang seharusnya datang dari orang yang cakap secara hukum. Nah, usia berapa tahun tadi Anda merantau? Usia masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu sekitar berapa tahun ya? 8 tahun kira-kira ya. 8 tahun itu kan tidak cakap bertindak menurut hukum. Iya. Berarti keputusan itu keputusan siapa? Mama sama bapak. Keputusan mama sama bapak. Iya. Dikirim ke sana. Tinggal dengan siapa di sana? Awalnya itu ke sana karena ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang. Pesantren. Oke. Tapi tinggalnya di panti asuhan. Oh, oke. Tinggal di panti asuhan sampai 12 tahun. Awalnya Karena ada yang menawarkan untuk sekolah di pesantren. ya pesantren. Oke. Ternyata sampai ke sana Panti asuhan. dimasukkan ke panti asuhan. Oke, berarti Anda hidup di panti asuhan. Sampai berapa tahun di panti asuhan? 12 tahun. 12 tahun di panti asuhan. Berarti sampai tamat SMA. SMA itu Anda habiskan waktu di panti asuhan di Makassar. Oke. Ya sudah, tidak perlu disebutkan ya nama panti asuhannya. Oke. Setelah itu karena di panti asuhan kisahnya belum selesai sampai datang kembali ke Alor, itu kan masih ada trauma-trauma dari panti asuhan sama kuliah. Jadi ada sempat lelah sama kuliah, tapi karena dimotivasi sama mama sama bapak, jadi lanjut kuliah dengan baik sampai sekarang. oke. Berarti real Anda mendapatkan kasih sayang orang tua itu berapa tahun? 8 tahun ya.
8 tahun tidak penuh, 7 tahun kira-kira. 7 tahun penuh. Sekarang usia berapa? Maaf, ini privasi. Kalau boleh, kalau tidak disebutkan tidak apa-apa juga. 25 tahun. Iya. Berarti 25 tahun dikurangi dengan 7, berapa? 18 tahun. 18 tahun itu Anda hidup tanpa kasih sayang orang tua. Oke. Baik. Karena itu memang sebenarnya Anda lelah Iya. menjalani hidup ini. Sebenarnya lelahnya itu karena apa? Lelah Karena kan? tanpa kasih sayang orang tua, atau karena terlalu banyak masalah dalam hidup? Terlalu banyak ini tekanan, Pak. Terlalu banyak Iya. tekanan, ditekan ya. Oke. Tapi itu tekanan juga jadi privilege untuk kita. Orang bilang kan pressure is privilege. Oke, pressure is privilege. Tekanan adalah nilai istimewa. Oke, baik. Bisakah satu tekanan di panti asuhan seperti apa? Kalau dibilang tekanan, itu dia punya tekanan itu bukan secara batin tapi secara pokoknya secara lahiriah sama batinnya. Lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya bagaimana? Kalau secara fisiknya itu di sana itu kayak bisa dibilang perdagangan anak. Perdagangan anak. Anak itu dijadikan sebagai alat simpatisan dari donatur-donatur untuk menyumbang ke panti supaya pantinya ini jadi kaya atau yayasannya ini jadi kaya. Oke. Jadi Anda dan teman-teman Anda sama-sama ditampung di panti asuhan, lalu kemudian itu dijadikan sebagai objek untuk dieksploitasi dengan cara dijual ke calon donatur. Lalu mereka mendapatkan uang. Anda mendapatkan hak Anda juga sebagai anak di sana dengan baik, terlayani dengan baik. Kalau hak sih tidak apa-apa, tapi kalau untuk sekolah memang kita disekolahkan di sana. Sekolahkan, oke. Dan enaknya di sana kan programnya Pak Gubernur yang Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul Yassin Limpo ya. Ya, di masanya itu kan ada ini sekolah gratis. Oke. Jadi terbantu lah di situ, ada sekolah gratis. Artinya kalau ada pun donatur yang seharusnya berdonasi untuk biaya pendidikan Anda, itu tidak diberikan karena memang sudah ada sekolah gratis. Jadi donasi itu masuk ke kantong pengelola. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Baik. Saya kira itu cukup ya soal itu, karena bukan itu yang kita mau bahas hari ini, bukan itu yang menjadi substansi masalahmu hari ini.